Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti dialog interaktif Dokter di Radio. Dokter di Radio dipersembahkan oleh 30 radio di Aceh. Kerjasama Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh, dan radio kesayangan Anda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, dan kita sedang berada di Dokter di Radio untuk sore hari ini. Sekali lagi, Dokter di Radio itu on air serentak di Radio Banda Aceh, ada 3FM, kemudian ada TOS FM, ada Baitur Rahman FM, Jati FM, Serambi FM, di Aceh Besar ada KIS FM, 57 FM, Panglima Polem FM, juga ada Mora FM, Sigli, ada Megafon FM, ada AS FM, Mutiara FM, Catalina FM, Badratun FM, kemudian ada Al-Falah FM. Loksmawe ada Vinavira FM, Radio FM Istiqamah Harun, Sitis FM, kemudian di Takengon ada DN FM, kemudian SLA FM, Langsa. Tadi ada di Takengon ada Amanda FM, Langsa ada Cotkala FM, Aceh Singgil ada Extra FM, Tamiang Birama FM, Aceh Selatan ada Klutes FM, Aceh Barat Daya ada Fatali FM, Biren bisa didengar di Diraja FM, Andita FM, Getso FM, Sonya Manis FM, Subuh Salam bisa didengar di Cahaya Muna FM, Aceh Barat di Dalka FM, Aceh Tenggara di Loser FM, kemudian 2 di luar Aceh, Sidempuan di Raw FM, kemudian pesisir selatan ada Garis Pantai FM. Pendengar, kerjasama pemerintah Aceh juga Komisi Penyiaran Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh. Dan hari ini seperti yang biasanya dari jam 5 sampai dengan selesai kita akan bahas bagaimana sebenarnya sikap kita dan bagaimana pula kondisi dari orang-orang yang sedang dikarantina dan mengkarantinakan diri itu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai di radio masing-masing daerah, juga di sosial media, ada juga via WhatsApp kita di 0811-688-8945. Juga ada pertanyaan yang langsung di komentar di sosial media radio masing-masing. Dan alhamdulillah untuk hari ini pendengar kita sudah ada Dr. Ferry Kurniawan ya. Beliau juga dosen di Universitas Shah Kuala, mengambil pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, juga spesialis di bagian paru di di Universitas Indonesia juga di Jakarta, dan S3 beliau ada di Medical Chichi ya di University Jepang, dan beliau sekarang selain di Unsia juga menjadi dokter di Rumah Sakit Zainal Abidin. Assalamualaikum Dr. Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter, kalau kita melihat sekarang ini kita mau tahu dulu ini dokter yang paling dekat dengan kasus COVID-19 di Aceh. Kira-kira perkembangannya di Aceh ini bagaimana, dokter? Ya, sebenarnya secara umum ya, untuk di Indonesia saat ini mungkin sedang pandemik ya, sedang puncak-puncaknya ya. Jadi kasus yang ditemukan itu mulai banyak. Ini bisa jadi karena juga ketersediaan alat-alat yang sudah didistribusikan ke daerah, misalnya di Aceh, ke puskesmas. Jadi angka temuannya lebih besar. Jadi sebelumnya bisa jadi tidak ada, bukan berarti tidak ada, tapi bisa jadi karena memang belum dites. Seperti itu. Jadi memang seperti fenomena gunung es aja, jadi hanya permukaan aja. Padahal sebenarnya yang terjadi sudah terjadi, namun tidak nampak secara kasat mata gitu. Dokter, kalau kita lihat dari tren dari beberapa media yang mengatakan bahwa tren di Indonesia itu mulai mendatar ya dokter ya. Jadi apakah ini memang karena perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan program dari pemerintah itu sudah mulai menampakkan hasil?
Ya, saya optimis ya, berkaitan dengan memang kan dengan coronavirus ini salah satu cara efektifnya sebenarnya PSBB ya, maksudnya social distancing ya. Jadi kita harus menjaga jarak, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini benar-benar diterapkan, dan saya lihat memang di Jakarta sebagai pionir ini sudah sangat baik dan diikuti beberapa daerah, sehingga bisa dikatakan sekarang mendatar, dan kita tentu berharap ya setelah mendatar ini akan menurun. Betul. Gitu. Namun ini kan masih di Jawa nih, belum di daerah lain. Bisa jadi ini sekarang di Aceh bisa jadi malah mendekati puncak gitu loh. Bisa jadi ya. Gitu. Dokter, kalau kita lihat sekarang informasi terakhir dari 10 positif COVID-19 di Aceh, dan alhamdulillah kita menerima informasi bahwa ke-10-nya sekarang sudah negatif ya. Benar. Nah, asumsi kita apakah memang Aceh ini memang tidak akan muncul pandemi yang lebih besar dibandingkan prediksi awal, atau memang ini sudah gejala menurun, dokter? Ini sepertinya ini menurut pendapat saya pribadi ya, ini bisa jadi baru awal ya, menurut saya ya. Apalagi saat ini sekarang bulan Ramadan ya, dan kita tahu bahwa silaturahmi di Aceh ini sangat penting, seperti sholat tarawih berjamaah, kemudian nantinya ada sholat id berjamaah gitu ya. Walaupun dari Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah merekomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas berjamaah gitu ya. Tetapi saya lihat mungkin dalam konteks Aceh ini sangat sulit terjadi gitu. Saya lihat. Jadi ya seperti saya bilang, ini potensial untuk terjadi, terutama di bulan Ramadan ini potensial terjadi penyebaran. Jadi tadi yang alhamdulillah memang negatif ya. Bisa jadi memang ditemukan pada orang tanpa gejala. Nah, pada orang tanpa gejala ini sebelumnya misalnya positif, virus itu sudah terjadi penggandaan diri di dalam tubuh orang tersebut ya. Dan itu selama 14 hari. Sekarang pertanyaannya, dalam 14 hari orang yang positif ini sudah kemana aja? Apakah dia melakukan karantina mandiri gitu? Minimal ya kita berharap asumsinya dia di rumah aja gitu ya. Gitu. Jadi kita tidak mengharapkan dia pergi jalan-jalan. Yang ditakutkan ketika ada orang positif tapi namun dia merasa sehat, ini jalan-jalan. Nah, ini potensial untuk tanda kutip ya terjadi penyebaran. Sebenarnya ya dari penyakit coronavirus ini yang kita harus waspadi, sebenarnya ada kelompok risiko, yaitu yang pertama itu ya manula, usia tua di sini. Ini dan orang-orang dengan penyakit lainnya, misalnya jantung, gula, gitu ya, itu harus lebih waspada. Contohnya misalnya gini, maksud saya, orang sehat tanpa gejala itu pasti biasanya anak muda. Nah, di rumah apakah dia ada orang tua yang sedang sakit, apakah ada kakek neneknya? Nah, ini sebenarnya sangat rentan untuk terjadi penyebaran dan menginfeksi orang-orang di kelompok risiko tersebut, gitu. Iya dokter, sekarang ada pertanyaan dari Ana di Banda Aceh ini menyangkut masalah adakah gejala klinis baru dari COVID-19? Terima kasih untuk semua para medik. Itu ada kira-kira dokter gejala klinis baru? Ya, sebenarnya gejala klinis sebenarnya secara umum ya untuk COVID ini dibagi menjadi 5 ya untuk berdasarkan gejala ya. Yang pertama tanpa gejala. Yang kedua itu ringan, dia hanya
ya infeksi saluran nafas lah, tidak spesifik, hanya ya demam, lemah, batuk, nyeri tenggorok itu masuk ringan. Kemudian sedang kemudian berat dan sudah terjadi sesak nafas ya, dan membutuhkan terapi oksigen, dan yang terakhir yang kritis ini dia gagal nafas, dia tidak dapat bernafas dengan sendirinya gitu. Kalau dari gejala klinis misalnya dari perubahan warna kulit, dokter, kemudian selain panas itu yang mungkin ada beberapa juga gejala yang baru. Ini apakah bisa mengindikasikan bahwa itu tanpa swab yang dilakukan dengan PCR, apakah ini memang bisa diindikasikan bahwa dia itu menderita COVID-19 sebelum ada hasil? Tidak, karena memang ini kan virus ya, dia gejalanya pun ya tidak terlalu spesifik gitu. Oh gitu ya. Iya dokter. Nah dokter, ini ada Ibu Dira di Kebayakan Aceh Tengah ini. Selamat sore dokter. Saya mau tanya tentang pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Apakah ada kemungkinan mereka akan kambuh kembali dari COVID-19? Dan apakah kita boleh dekat-dekat sama mereka? Karena bersama mereka kan pernah kena virus corona. Jadi itu pertanyaan dokter. Iya, jadi untuk siapapun orang yang pernah terinfeksi penyakit COVID-19 ini dan misalnya dinyatakan sembuh, apakah ada kemungkinan kamu kembali? Ya, bisa jadi ada kemungkinan kamu kembali. Tetapi secara alamiah sudah terbentuk kekebalan tubuh pada tubuh mereka. Kekebalan tubuh ini sebenarnya sesuatu yang patut disyukuri loh, karena nggak semua orang bisa mendapatkan gitu ya. Tetapi sekali lagi kondisi orang-orang berbeda. Ada mungkin kekebalan tubuhnya baik sehingga ketika dia katakanlah ada terpapar dengan infeksi lagi, dia bisa sanggup mengatasinya tanpa ada gejala lagi. Tetapi kalau misalnya dia mempunyai sistem kekebalan tubuh yang tidak baik, bisa jadi dia jatuh sakit. Nah ini apakah nanti yang udah sembuh tadi kemudian terjangkit lagi, dia bisa mentransfer kembali si penyakit ini, COVID ini kepada orang lain dokter? Yang jelas kan dia sudah negatif ya. Iya. Yang sudah negatif berarti dalam dirinya itu tidak ada COVID-19 pada saat ini gitu loh. Gitu loh. Jadi saat terjangkit dokter, maksudnya kan dia udah negatif dokter. Ada peluang dia untuk terjangkit kembali. Nah, dia terjangkit kembali dari luar. Oh gitu ya dokter. Jadi pertanyaannya ini menarik sekali nih. Apakah kita boleh dekat-dekat sama mereka? Sebenarnya ketika udah dinyatakan sembuh, ya sudah dinyatakan negatif. Artinya pada saat itu tidak ditemukan ada bukti misalnya virusnya dalam tubuh mereka gitu. Tetapi sebenarnya ini kan konteksnya masih kondisi pandemik. Ada social distancing terhadap siapa saja sebenarnya gitu loh. Jadi jangan diskriminatif juga, tetapi yang lebih tepat adalah kita harus melakukan social distancing kepada siapa saja dan kapanpun sampai wabah ini mereda gitu sih. Iya. Kemudian ada, Assalamualaikum dokter, saya Haris dari Laye Butar, Aceh Singkil, ingin bertanya, apakah antibiotik efektif mencegah COVID-19 dokter? Waalaikumsalam Mas Haris. Ini menarik sekali ya, apakah antibiotik efektif mencegah dan menangani. Jadi gini ya, antibiotik itu untuk bakteri ya, sedangkan virus ini beda jenis. Jadi ya dia tidak efektif ataupun tidak dapat mencegah COVID-19, tetapi ketika untuk pasien-pasien yang sedang dalam perawatan ya, itu ketika dia terkena penyakit COVID-19 biasanya ada infeksi sekunder, infeksi lainnya yang disebabkan oleh bakteri. Jadi pada kasus ini antibiotik tentu diperlukan. Gitu. Jadi selama ini kepada yang sakit itu dokter obat apa ya diberikan dokter ya? Kemarin ada informasi kloroquine dan yang lain-lain dokter, benar itu dokter?
Ya, sebenarnya kan memang pada saat sakit ini kan memang kita berikan ya obat-obat seperti klorokin ya, walaupun memang ini baru, sedangkan tanda kutip ya namanya evidence base-nya ini kan baru sekali. Jadi pada beberapa kasus memang diberikan, tapi ini bukan berarti dia dapat mencegah. Jadi COVID, ya, jadi misalnya yang saya lihat ini ketika diberitakan ada pasien COVID-19 di rumah sakit ya, konteksnya di rumah sakit diobati klorokin, yang saya lihat malah ada penimbunan klorokin. Orang-orang mencari klorokin gitu loh. Orang-orang awam ya, ini yang saya lihat gitu. Jadi saya ingin meluruskan hal ini bahwa tidak perlu Anda membeli klorokin atau menimbun klorokin, tidak perlu gitu. Jadi sejauh ini belum ada obat yang bisa membunuh virus corona itu, dokter ya? Ya, benar. Iya. Kemudian ada Ibu Marlina di Mangging, Aceh Baradaya. Ini pertanyaannya adalah pasien yang terkena corona dinyatakan sembuh, tapi apakah kesembuhannya permanen dan tidak ada efek di masa mendatang? Tadi sudah terjawab, dokter. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah benar penyemprotan desinfektan selain dapat membunuh virus juga dapat merusak kulit manusia? Bang Yos di Janto, Abes Panglima Polim FM, dokter, gimana? Ya, makasih Bang Yos, ini menarik sekali ya. Jadi sebenarnya kita sering lihat ya ada ruang penyemprotan ketika seseorang masuk. Tapi sebenarnya kalau ditanya efektivitasnya ya kurang efektif ya. Pertama begini, memang desinfektan itu kan bukan membunuh sebenarnya. Jadi hanya membuat kuman tersebut statik, dia tidak menjamin. Nah, perlu diketahui juga seperti alkohol atau misalnya desinfektan kan sebenarnya kalau kita mau tanda kutip murah meriah itu gampang caranya. Dengan Biclean ya 95 ml ditambah 905 ml air, itu bisa jadi kita desinfektan yang murah meriah untuk di rumah. Tetapi kan kalau terkena kulit bisa jadi terjadi iritasi gitu. Jadi sebenarnya ya yang paling baik ya itu gimana ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ketika masuk ke rumah ataupun keluar kita cuci tangan dengan sabun pun apa aja kok, nggak harus antis ya, ataupun ya cukup aja Anda beli sabun batang di rumah, sediakan stok yang banyak di depan rumah, sebelum Anda masuk ke rumah Anda cuci tangan di situ, di air mengalir 20 menit, itu cukup. Terus kemudian ya tadi penggunaan masker ya, kalau Anda keluar ya gunakan masker kain 2 lapis itu cukup. Efektif juga dokter ya? Iya, untuk orang awam cukup. Ya. Kemudian pertanyaan dari Indrapuri, mau tanya sebenar bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi fenomena COVID-19. Sebagai masyarakat awam kadang membingungkan menanggapi pernyataan di satu sisi. Kita diharapkan jangan panik karena virus yang biasa saja. Tapi di sisi lain mereka mudahnya menularkan dan memaparkan kepada orang lain. Terima kasih dokter. Itu kira-kira bagaimana tanggapannya dokter? Ya, makasih saudara Indra di Indrapuri ya. Ini saya bisa memahami karena saat ini nggak cuma di Aceh ataupun di Indonesia, di seluruh dunia semua resah. Ya bisa dikatakan ada sebagian juga yang panik ya. Jadi paniknya mengapa ya? Pertama begini, sekarang ketika dikatakan ada PSBB gitu ya, atau sebelumnya tuh bahkan isu-isu lockdown segala macam, itu ya bikin resah. Gimana? Ya apa ada jaminan logistik pangan? Sekarang misalnya Aceh deh, berasnya bagaimana? Apakah ada swasembada pangan gitu loh? Katakanlah minimal sampai 2 bulan ke depan, itu bisa nggak kita bersuasembada sendiri? Telur bisa nggak tanpa dari Medan tuh kita bersuasembada? Nah sebenarnya ini yang harusnya dijawab oleh pemerintah daerah ya kalau menurut saya, jaminan untuk swasembada pangan. Iya, memang kita pasti dong pemerintah itu minta untuk kita tidak panik ya.
Tapi yang perlu diperhatikan tadi, sebelum ada isu lockdown, isu segala macam, pastikan dulu swasembada pangan di Aceh itu baik gitu. Jadi saya rasa tidak perlu disikapi dengan panik gitu. Nah, untuk di sisi lain COVID-19 mudah tertular dan terpapar, ya betul, itu mudah tertular sehingga diperlukan social distancing gitu. Dan terpapar tadi ya mungkin bisa jadi pada orang-orang dengan faktor risiko tadi, golongan manula dan orang-orang yang sudah terkena penyakit pada pasien tersebut gitu. Iya. Baik, kemudian ada lagi. Assalamualaikum dokter. Sebenarnya pertanyaan sudah dijawab tadi. Saya Ayu di Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, mau nanya apakah benar sudah ada vaksin COVID-19 untuk manusia yang seperti diberitakan media online? Kalau benar, seberapa efektifkah vaksin COVID-19 melindungi tubuh dari serangan virus COVID-19? Itu saja dok, pertanyaannya sebelumnya terima kasih, wassalam. Waalaikumsalam. Ayu ya di Janto. Ya. Jadi benar ya, sekarang di seluruh dunia hampir semua negara sekarang terutama di negara maju giat untuk melakukan uji penelitian di manusia. Ya, ini masih tahap awal ya, di fase awal. Halo? Iya. Jadi kita masih mengamati bagaimana efektivitas dari imunitas ini, karena pemberian imunisasi itu bukan tanpa efek samping ya, tetap ada efek samping. Nah, efek samping ini yang saat ini penelitian melihat ya, efek sampingnya harus ditimbang antara efek samping dengan manfaat dari apakah cukup membentuk kekebalan tubuh atau tidak, itu masih diteliti saat ini. Kita tunggu saja. Baik, Assalamualaikum dokter. Saya Amanda bertanya tentang kloroquine ini dokter. Tadi juga sudah dibahas. Nah, jika kloroquine tidak lagi digunakan, obat jenis apa lagi yang digunakan untuk pasien COVID-19? Terima kasih dokter. Iya, tadi sebenarnya untuk pasien-pasien yang di rumah sakit ya, untuk pasien-pasien yang di rumah sakit tentunya akan diberikan obat-obat antivirus ya untuk penanganan. Dan tadi mungkin ada diberikan terapi oksigen karena yang bersangkutan tentu tidak bisa bernafas dengan sempurna. Kemudian ya perawatan di rumah sakit tidak hanya obat loh, memberikan pernafasan, oksigen, kemudian gizi yang baik itu juga harus diberikan. Jadi bukan hanya sekedar obat saja. Jadi memang harus menyeluruh gitu. Ya, selanjutnya Rudi. Assalamualaikum. Saya Rudi di Benar Meriah, pendengar Radio City FM. Saya mau tanya apakah kenapa ya usia lebih tua itu ya tertular yang sering lebih tertular daripada balita, padahal daya tahan tubuhnya sama-sama tidak terlalu baik. Mohon dijelaskan dokter. Jadi kenapa lebih banyak yang lebih tua daripada yang balita dokter? Ya, makasih Rudi di Benar Meriah. Memang sebenarnya tadi ini kan juga masih betul manula sama balita betul-betul memiliki daya tahan tubuh yang tidak terlalu baik. Tapi kita lihat lagi ini ini berdasarkan laporan kasus ya, yang tentunya yang manula ini kan bukan hanya dia usia tua, tetapi selain kekebalan tubuhnya sudah menurun, pastinya yang usia tua ini sudah ada penyakit lainnya pastinya, gula, jantung, kemudian ada mungkin penyakit paru juga yang memperburuk. Jadi ya berdasarkan laporan demikian gitu. Bisa jadi memang manula, tapi bukan berarti balita tidak tertular. Iya, tetapi tadi ada penyakit-penyakit lainnya pada orang tua. Biasanya begitu. Iya. Kemudian saya Mariam di Blang Mangat, Loksmawe. Minuman apakah yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk kita konsumsi saat puasa sehingga terlindung dari corona? Terima kasih dokter. Dari Mariam. Oke, makasih Mariam di Loksmawe, ini bagus sekali. Ya, sebenarnya meningkatkan daya tahan tubuh betul untuk coronavirus ini, untuk segala penyakit. Caranya kita sebelum buka puasa
kita olahraga dulu setengah jam aja cukup. Apa bersepeda statis, atau ya terserah kita yang biasa melakukan olahraga. Gitu. Itu kemudian ya kita tidurnya cukup ya walaupun puasa. Kemudian setelah buka puasa ya minum air putih ya. Dan banyak makan buah apa aja. Gitu. Iya. Kemudian assalamualaikum dokter. Saya Aja di Sigli mau tanya bagaimana membedakan sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa, dokter? Ya, makasih. Aja. Ini bagaimana membedakan sakit dari COVID-19 dengan influenza biasa ini sulit dibedakan. Karena memang mereka disebabkan oleh virus ya. Jadi biasanya gejalanya tidak spesifik. Yang hanya bisa membedakan ya tadi dengan swab ataupun dengan pemeriksaan PCR gitu. Ya itu. Baik, kemudian assalamualaikum dokter, saya Rara di Kurung Simpo Biren, apakah PDP bisa berpuasa? Kemudian selamat sore dokter, Yuni di Jenip, apakah orang PDP keluar dari rumah sakit tidak akan kambuh lagi? Terima kasih dokter, dari Biren dua-duanya dokter. Oke, pertama apakah PDP bisa berpuasa? Ya tentu bisa. Ya, tapi ini kan pasien ya. PDP itu kan pasien dalam pengawasan. Tentunya dokter yang merawat itu yang lebih tahu kondisi kesehatan yang bersangkutan. Apakah memang ada penyakit lain yang tidak sehingga orang tersebut tidak dapat berpuasa, atau ada kondisi lain yang bisa yang bersangkutan bisa puasa gitu. Baik, kemudian Neneng di Pedada, mengapa orang yang pulang dari luar daerah harus dikarantina? Terkadang mereka sehat, dari Radio Sonya Biren. Kemudian yang kedua, apa perbedaan gejala COVID ini udah dijawab ya. Cuman ditambah MERS sedikit nih, Ita di Samahani, dokter. Iya, oke. Kenapa sih kita harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari dari daerah zona merah ya? Itu walaupun tubuh ya merasa sehat, karena ya tadi 14 hari adalah waktu si virus untuk mengadakan diri gitu. Sehingga harus dipastikan selama 14 hari ini apa adakah penggadaan virus di dalam tubuh orang tersebut atau tidak. Cara terbaik bagaimana? Ya istirahat aja di rumah, jangan ketemu siapa-siapa. Jadi kalau dia merasa sehat, katakanlah tanpa pemeriksaan. Kalau memang dia positif, ya dia tidak akan menularkan orang lain. Gitu. Tapi kalau misalnya memang dia negatif, merasa sehat dan negatif, ya nggak apa-apa. Artinya menjamin bahwa 14 hari tidak ada penggandaan virus dalam tubuh orang tersebut. Jadi demi jaminan jaminan kepuasan tersendiri bahwa enggak, memang 14 hari tidak ada kok gitu, cukup. Ya dokter, ini ada siapa tadi? Assalamualaikum dokter, perbedaan dari Ita sama Hani. Ini MERS ini bagaimana bedanya dokter dengan penyakit flu dan COVID ini dokter? Ini MERS yang di Middle East itu sama-sama coronavirus juga ya. Gitu. Memang secara umum sekali lagi tidak dapat dibedakan, sama-sama virus, gejalanya pun tidak spesifik, demam, gejala, tetapi satu hal yang bisa kita lihat adalah perburukan. Jadi dalam 14 hari itu dari dia sehat kemudian menjadi dia tidak sesak, berlanjut itu progresif, itu yang bisa kita lihat ya. Ya, assalamualaikum Rohani Montase ini dokter dan tenaga medis itu banyak yang menjadi syahid. Padahal mereka sudah menggunakan APD. Mengapa dokter seperti itu dokter? Iya benar sekali. Tenaga kesehatan memang adalah orang yang paling rawan terkena infeksi. Tetapi perlu diingat pemakaian alat pelindung diri itu tidak dapat mencegah. Memang dapat mencegah penularan, tapi tidak menjamin ya terjadi infeksi. Nah, sehari-hari mereka kan kontak erat dengan sumber infeksi. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah ya
APD yang ada di tenaga kesehatan apa memadai atau tidak. Bisa jadi tidak memadai, tetapi mereka harus menolong gitu loh. Iya. Kemudian tambah lagi beban kerjanya shift segala macam, itu pasti kan menjadikan daya tahan tubuh si tenaga kesehatan ini menjadi berkurang dan pasti rentan sekali untuk tertular. Itu penjelasannya. Baik. Kemudian dokter, ada 2 pertanyaan yang bertanya tentang mengapa perokok lebih rentan kena COVID-19 dan kira-kira hari keberapa kita kena COVID, lalu bagaimana munculnya? Hari keberapa kira-kira gejala itu baru muncul karena COVID, dokter? Jadi, dari Jati FM di Banda Aceh. Oke, jadi pertama ya, orang yang merokok ya, asap rokok ya, baik dia yang hisap sendiri ataupun dari lingkungan, itu pasti melemahkan kekebalan tubuh di dalam tubuh manusia, mulai dari hidung, saluran nafas, ya, sel-sel di saluran nafas semua meradang terkena pajanan asap rokok. Asap rokok itu kan panas segala macam itu. Nah, secara umum kekebalan tubuhnya pasti lemah untuk saluran nafas dan mudah terjadi sakit ya. Dan nggak hanya COVID ya, penyakit saluran nafas pun menjadi lebih rentan. Itu penjelasannya kenapa asap rokok ya. Nah, untuk perjalanan COVID kapan sih mulai hari keberapa? Nah, sebenarnya mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 orang tersebut bisa jadi dia sehat tanpa gejala. Nah, hari ke-8 baru biasanya baru timbul sesak. Kemudian hari ke-9, hari ke-10 biasanya itu terjadi perburukan, langsung drop biasanya. Gitu. Baik. Jadi, kemudian ada pertanyaan dari pendengar Istiqamah Harun Loksmawe. Assalamualaikum dokter, saya Dian, pendengar Radio Istiqamah Harun. Saya mau tanya, apakah aman kalau kita menerima paket barang berupa skincare dari daerah epicentrum dan zona merah? Terima kasih jawabannya dokter. Oke, jadi begini, misalnya kita menerima paket dari Tiki ataupun Anda membeli sesuatu online gitu ya, itu kan Anda menerima paket, gitu. Sidain aja semprot bekas ya, kayak kit spray, kamu copot ya, kemudian masukin tadi Baiklin 95 ml ditambah 905 ml air. Ketika kemudian disemprot aja itu, paketnya kan masih berplastik, disemprot aja packingnya, kemudian dibuka, gitu aja. Tetap harus lebih waspada juga dokter ya. Iya, kita kan kita nggak tahu misalnya tangan yang megang kurir apa tangan gimana, kita nggak tahu ya, kita tetap aja lah untuk precaution, untuk waspada. Iya. Gitu. Kemudian ada yang tanya dari Hendra di Krung Panjo Biren, apabila di suatu daerah musim hujan, terus bisakah virus corona hilang dokter? Musim hujan terus maksudnya? Iya, jadi hujan mungkin virus itu dibawa oleh air mungkin, itu pemahamannya mungkin dokter. Tidak ya, tidak. Cuma yang perlu ditekankan seperti ini, virus corona ini di laporan yang terakhir itu kurang tahan terhadap pajanan sinar matahari, ya, dan kelembaban. Misalnya contohnya di Indonesia ya. Itu ultraviolet, pajanan ultraviolet kan cukup tinggi ya. Jadi sebenarnya untuk Indonesia ada baiknya gitu ya, bisa jadi ya tidak kondusif untuk si coronavirus. Tapi ini tidak mohon untuk tidak dijadikan boleh jalan-jalan, tidak, tetap kita social distancing dan melakukan PHBS sampai semua wabah ini mereda. Gitu. Iya. Kemudian pertanyaan ini kira-kira masalah tenaga kerja asing dokter. Kenapa harus diwaspadai ini dokter? Dari Loser Antara di Kota Cane dokter. Ya sebenarnya sih sekarang
harusnya nggak bisa begitu ya, nggak hanya tenaga kerja asing aja. Tapi sekarang kan udah pandemi, udah di seluruh dunia. Bahkan untuk Jakarta, untuk Medan aja, katakanlah saudara kita dari Jakarta atau saudara kita dari Medan ke rumah, ya kita nggak bisa serta-merta langsung bersilaturahim gitu loh. Tetap aja kita harus waspada. Siapa yang bisa ada jaminan saat wabah ini orang yang kita sayangi itu membawa virus atau tidak gitu. Yeah. Oke, yang paling terakhir dokter, dari Humaira di Batupat, Loksmawe dokter. Ini mungkin tepat atau tidak ditanyakan sama dokter ini, menyangkut apakah hewan itu bisa, apakah manusia bisa terinfeksi COVID dari hewan nih dokter? Kira-kira gimana dokter? Sejauh yang dokter tahu. Ya, jadi kan memang awalnya ini kan zoonosis ya. Zoonosis itu penyebarannya dari hewan ke manusia awalnya si coronavirus ini ya. Ini memang dari kelelawar, dari landak, kemudian ke manusia, baru si virus ini berevolusi sehingga mudah ya dari manusia ke manusia gitu. Bahkan sekarang di luar negeri kan banyak ditemukan anjing pun terkena infeksi COVID kan. Jadi ya, jadi universal sekali ini si COVID ini. Baik dokter. Nah, yang terakhir kira-kira himbauan dokter ini untuk pendengar kita di seluruh Aceh, ada juga di pesisir selatan dan juga di Prau FM di Pematang Siantar ini dokter. Apa kira-kira himbauannya dokter? Jadi pertama-tama kita harus pahami dulu bahwa saat ini nggak cuma hanya di Aceh, di mana saja itu terjadi wabah. Wabah ini, ya walaupun di Aceh itu laporannya sedikit, tapi mohon kita tetap waspada. Memang saat ini bulan yang sangat syahdu gitu ya untuk silaturahim. Tapi yuk sama-sama kita ikuti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia untuk sholat di rumah dulu, ya tidak perlu berjamaah ke masjid, ya. Demikian juga sholat Id, ya, sholat Id. Saya tahu ini berat sekali ya, tapi ini demi kita juga, demi orang-orang yang kita sayangi di rumah. Jika Anda punya orang tua di rumah, sayangi mereka dengan cara seperti ini. Anda di rumah saja, tidak perlu Anda lalu-lalang pergi kemana gitu, tidak perlu. Anda sebisa mungkin Anda di rumah, belanja 2-3 hari sekali aja jika memungkinkan ya belanja. Kurangi kontak yang tidak perlu, kurangi pergi keluar yang tidak perlu, ya. Itu. Kemudian itu saya mohon. Kemudian yang paling penting ya Anda melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ya. Kemudian pakai masker. Ya, kemudian kalau bisa ya itu olahraga 30 menit sebelum buka puasa. Ya cukup 30 menit ya. Kemudian pas buka puasa ya silakan Anda makan nasi, makan sayur, makan buah-buahan. Itu saya harapkan. Insya Allah bisa kok. Baik, insya Allah. Amin, dokter. Terima kasih untuk Dr. Ferry Kurniawan, spesialis paru, dan memberikan waktu serta penjelasan yang lumayan panjang ini, dokter. Terima kasih waktunya, dokter. Salam sama para medis. Mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dokter. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lurah. Baru saja kita dengarkan Dokter di Radio, dipersembahkan oleh Radio Peduli COVID-19. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Mari kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh. Dan disiarkan serentak oleh